adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Wah, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sekolah minggu dari rumah. Namun, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, Kak Angel mau mengajak semua adik-adik untuk berdiri karena kita akan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Memuji Tuhan Selalu. Yuk semuanya kita berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Menyembah Tuhan selalu, menyembah Tuhan selalu, mari kita sembah Dia. Menyembah Tuhan selalu, mari kita sembah Dia. Sembah, sembah, mari kita sembah Dia. Sembah, sembah, mari kita sembah Dia. Sekali lagi ya adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Wah, tadi semua adik-adik yang ada di rumah telah memuji dengan semangat. Hebat sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, Kak Angel meminta semua adik-adik untuk duduk kembali karena kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini.
kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi anak-anak yang mengasihi Allah, yang takut akan Allah, dan yang taat kepada Allah. Nah, adik-adik, Kak Angel mau bertanya, minggu lalu pada hari Jumat kita merayakan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Good, benar sekali. Kita merayakan Hari Raya Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa ya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Good, benar sekali. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari hukuman dosa, untuk menebus Kak Angel, untuk menebus adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita mati di kayu salib supaya kita bebas dari kutukan dosa. Nah, setelah kematiannya, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali, Dia hidup kembali. Dan kita merayakannya sebagai Hari Raya Paskah. Siapa ya adik-adik minggu lalu yang mengikuti Paskah sekolah minggu? Angkat tangannya. Good, kita telah bernyanyi bersama-sama minggu lalu di Paskah sekolah minggu, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan cerita bersama-sama tentang Marta, tentang siapa lagi ya? Tante Tia, dan tentang Brian. Ya, minggu lalu telah belajar bersama-sama dengan mereka. Kita juga telah bermain games bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di Israel. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan firman Tuhan. Salah satu cara Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan adalah melalui bercerita, yaitu menggunakan perumpamaan. Seperti perumpamaan seorang penabur. Nah, adik-adik, sebelum Kak Angel melanjutkan cerita tentang seorang penabur, Kak Angel mau bertanya dulu nih adik-adik. Adik-adik tahu ini tidak ya? Good, itu adalah tomat. Biasanya digunakan mama untuk memasak sayur. Nah, adik-adik pernah melihat biji tomat tidak ya? Iya, biji tomat atau benih tomat ketika ditaburkan akan tumbuh menjadi pohon tomat. Nah, adik-adik, suatu hari seorang penabur sedang menaburkan benih. Benih tersebut atau biji tersebut ditaburkannya dan jatuh ke berbagai tempat. Lalu, apa yang terjadi ya adik-adik dengan benih atau biji tersebut? Supaya adik-adik tidak penasaran, yuk kita simak ceritanya berikut ini. Cerita Alkitab, kisah seorang penabur. Ini adalah Yesus, anak Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus ada di bumi, Dia memberitahukan semua orang tentang Allah. Dia menyembuhkan orang sakit dan melakukan banyak sekali mujizat. Suatu hari, Yesus bercerita dan banyak orang mendengarkannya. Yesus menceritakan kisah seorang penabur. Ada seorang penabur yang sedang menaburkan benih.
Sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan benih itu. Sebagian lagi, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, tapi ketika matahari terbit, dia mati karena tidak mempunyai akar. Sebagian benih lagi jatuh di tengah semak duri. Semak duri itu semakin tumbuh dan menghimpitnya hingga dia layu dan mati. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah banyak sekali. Ketika Yesus menceritakan kisah itu, Yesus berkata, "Biarlah kalian mengerti." Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Apa arti kisah itu?" Yesus berkata, "Penabur itu seperti orang yang memberitakan firman Tuhan. Ada yang menerima firman itu tetapi tidak mengerti, lalu iblis merampas firman itu. Ada pula yang menerima firman itu, tetapi karena imannya tidak kuat, maka dia meninggalkan Tuhan. Ada juga yang menerima firman Tuhan, tetapi karena lebih mengutamakan dunia ini, maka dia tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik, seperti orang yang menerima firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, sehingga dia berbuah sangat lebat. Nah, adik-adik tadi telah mendengar kisah seorang penabur yang menaburkan benih. Di mana ya harusnya benih itu jatuh supaya dia bisa tumbuh dengan baik? Good, supaya tumbuh dengan baik, benih itu harus jatuh di tanah yang baik. Nah, sama seperti itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, tidak bermain-main saat sekolah minggu, dan juga melakukan firman Tuhan. Seperti itulah tanah yang baik itu, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kisah seorang penabur tersebut dapat kamu temukan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kak Angel ulangi, cerita tersebut dapat kamu temukan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita juga mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita memahami firman Tuhan setiap minggunya dan bisa melakukannya, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memahami firman Tuhan yang kami dengar setiap minggunya, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, ingat selalu untuk mengikuti sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina setiap hari Minggu jam
8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa minggu depan.